Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya di channel Asran N. Tentunya di channel edukasi yang menghadirkan video-video tutorial dan video seputar pelajaran. Di kesempatan ini kembali lagi saya akan membahas materi pelajaran matematika lanjutan tentang integral. Ini sudah merupakan part yang ketiga, dan part yang pertama maupun part yang kedua akan saya ikutkan nanti linknya di deskripsi video ini. Silakan dicek nanti ya. Seperti biasa, sebelum saya memulai membahas materi ini, dukungan dari semuanya untuk mengklik like, share, dan subscribe, serta tinggalkan pesan sesuai dengan isi video. Mudah-mudahan dengan dukungan dari semuanya bisa menambah semangat buat saya untuk terus mengupload video-video terbaru berkaitan dengan edukasi. Baik, untuk memulai materinya kita check it out. Menghitung integral tentu dengan menggunakan teorema dasar integral kalkulus. Jadi kalau di video sebelumnya itu saya sudah membahas tentang menentukan integral tak tentu, kemudian menentukan rumus bagi fungsi fx jika f aksen x dan fa diketahui. Dan di kesempatan ini saya membahas tentang integral tentu dengan menggunakan teorema dasar integral kalkulus. Rumus yang kita gunakan untuk menghitung integral tentu dengan menggunakan teorema dasar integral kalkulus ini yaitu integral fx dx batas bawah A batas atas B sama dengan dalam interval tertutup fx batas bawah A batas atas B, maka nilainya ditentukan dengan FB dikurang FA. Inilah nanti rumusan yang akan kita gunakan untuk menghitung integral tentu yang saya maksudkan di sini ya. Kita masuk langsung ke contoh soal. Hitunglah nilai-nilai integral berikut ini. Yang pertama, integral 4dx batas bawah 1 batas atas 3. Nomor 2, integral 4x dx batas bawah 0 batas atas 1. Nomor 3, integral x kurang 2 dx batas bawah 2 batas atas 3. Yang keempat, integral akar x dx batas bawah 1 batas atas 4. Dan yang terakhir, integral x kurang 1 kali x tambah 3 dx batas bawah min 1 batas atas 2. Baik, kita akan melihat satu persatu penyelesaian dari kelima soal ini. Yang pertama, integral 4 dx batas bawah 1 batas atas 3. Seperti biasa, tugas kita adalah mengintegralkan. Tetapi di sini karena dia ada batas bawah dan batas atasnya, maka nanti tidak perlu ditambahkan dengan tambah C, karena tambah C itu berlaku untuk integral tak tentu. Jadi hasilnya kalau kita integralkan adalah 4x, karena 4dx itu hasilnya adalah 4x. Lihat kembali video pertama yang membahas tentang rumus-rumus integral ya. Nah, kemudian di sini batas bawah 1
batas atas 3. Kemudian masuklah kita ke rumus umum tadi. Nah, 4 kali 3 inilah FB-nya tadi, FB. Jadi B-nya yang 3 disubstitusikan ke sini. Kemudian dikurang FA, A-nya di sini adalah 1. Maka tinggal dikalikan 4 dikali 3 hasilnya adalah 12 dikurang 4 dikali 1 adalah 4. Maka 12 dikurang dengan 4 hasilnya adalah 8. Kita masuk penyelesaian nomor 2. Integral 4x dx batas bawah 0, batas atas 1. Sama juga, kita integralkan langsung menjadi 4 per, di sini ada pangkat 1, maka 1 ditambah 1, x pangkat 1 ditambah 1. Kemudian batas bawah 0, batas atas 1. Kemudian kita sederhanakan menjadi 4 per 2, 1 tambah 1, 2. X pangkat 1 tambah 1 juga 2. Batas bawah 0, batas atas 1. Kita sederhanakan lagi. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. X kuadrat batas bawah 0, batas atas 1. Sampai di langkah ini sama dengan yang di sini, maka tugas kita adalah menjabarkan seperti ini ya. Jadinya 2 gantikan X-nya dengan 1 pangkat 2. Baru dikurang 2 lagi kali 0 pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 2. Kenapa 2? Ini 1 pangkat 2 berarti 1 kali 1. Tetap 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Dikurang 0 kuadrat adalah 0. Kali 2 adalah 0. Jadinya 2 dikurang 0 hasilnya adalah 2. Oke, jadi mudah-mudahan di penyelesaian nomor 1 dan nomor 2 ini bisa dipahami ya. Kita ke penyelesaian nomor 3. Integral X kurang 2 dx batas bawah 2, batas atas 3. Kita integralkan menjadi koefisien di sini 1, pangkat juga 1. Jadi 1 per 1 ditambah 1, X pangkat 1 ditambah 1. Dikurang 2 dx berarti 2x. Kemudian batas bawah 2, batas atas 3. Kita sederhanakan. 1 per 1 tambah 1 adalah 2. X pangkat 1 tambah 1 juga 2. Kurang 2x batas bawah 2, batas atas 3. Maka kita substitusikan nilai-nilainya. Kita cari yang FB-nya dulu. Setengah. Gantikan X-nya dengan 3 pangkat 2 dikurang 2x berarti 2 kali 3. Kurang. Sekarang komponen FA-nya setengah kali 2 pangkat 2 dikurang 2 dikali 2. Nah, jadi yang 3 di sini untuk FB
kemudian yang 2 di sini untuk FA. Kita hitung nilainya sama dengan setengah diturunkan, yang diselesaikan adalah yang di dalam kurung. Jadi 3 pangkat 2 itu sama, artinya 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Dikurang 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Dikurang sama juga ini, yang setengah diturunkan. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dikurang 2 kali 2, 4. Sama dengan, kemudian kita kalikan 1 dengan 9 ya, terhadap pembilang 9 terhadap 1, jadinya 9 per 2 dikurangi 6. Dikurang sama juga dengan ini, kalikan 1 dengan 4, 4 per 2 dikurang 4. Kita cari lagi yang lebih sederhana. Di sini ada pecahan, kemudian ada bilangan bulat. Ada pecahan, ada bilangan bulat. Maka tugas kita adalah menyamakan penyebutnya atau KPK. Apa tidak boleh disederhanakan yang 4/2? Boleh. Tapi ujung-ujungnya juga nanti kita akan menentukan KPK-nya. Karena di 9/2 ini. Jadi lebih bagus kalau lebih dulu kita tentukan KPK, sehingga nanti proses penyelesaiannya agak lebih mudah. Kita turunkan 9/2, kemudian dikurang, langsung kalikan 6 dengan 2. Jadi hasilnya adalah 12/2. Karena 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Dikurang sama juga dengan ini, 4/2 diturunkan, kalikan 4 dengan 2, hasilnya adalah 8/2. Jadi karena semuanya penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya langsung kita kurangkan. Jadi 9 kurang 12 adalah negatif 3/2. Kurang, begitu juga di sini 4 dikurang 8 adalah minus 4/2. Baru kemudian min 3/2. Ini ada pertemuan tanda negatif-negatif, hasilnya adalah positif 4/2. Maka hasil akhirnya adalah min 3 ditambah 4 dari arah negatif ke arah positif. Jadinya hasilnya adalah 1/2. Oke, jadi beginilah penyelesaian soal nomor 3. Kita masuk ke soal nomor 4. Integral akar x dx, batas bawah 1, batas atas 4. Nah, yang akar X ini kita rubah terlebih dahulu ke bilangan berpangkat ya. Jadi hasilnya adalah integral X pangkat setengah. Di sini ada pangkat 1, kemudian pangkat akarnya 2, tapi tidak pernah dituliskan. Nah, jadi kalau kita rubah ke dalam bilangan berpangkat menjadi X pangkat setengah dx, batas bawah 1, batas atas 4. Ingat kembali bahwa ketika menyederhanakan, tanda integral tidak boleh lepas, terkecuali langsung kita integralkan. Sekarang proses pengintegralan menjadi koefisien di sini 1 per pangkat setengah ditambah 1, X pangkat setengah ditambah 1. Baru batas bawah 1, batas atas 4.
kita tentukan hasilnya. 1/1/2 kita samakan penyebutnya juga sama dengan di langkah sebelumnya tadi. Kalikan 2 dengan 1. Jadi hasilnya adalah 2/2. Karena 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. X pangkat sama juga 1/2 ditambah 2/2. Batas bawah 1, batas atas 4. Sama dengan 1/, ini sudah sama penyebutnya, maka pembilangnya kita jumlahkan. 1 tambah 2 adalah 3/2. Begitu juga pangkatnya 3/2. Batas bawah 1, batas atas 4. Nah, yang ini kita kali silang. Jadi 1 kali 2, 2/3. Jadinya 2/3. X pangkat 3/2. Batas bawah 1, batas atas 4. Nah, inilah hasil sederhananya. Maka tugas kita sekarang adalah mensubstitusikan FB dengan FA. Jadi sama dengan 2/3. Gantikan X-nya dengan 4. Pangkat 3/2. Dikurang 2/3. Gantikan lagi X-nya dengan 1. Pangkat 3/2. Oke, jadi ini adalah FB dan ini adalah FA. Kita lanjutkan. Ini adalah soal yang terakhir tadi ya, yang di halaman sebelumnya. Nah, jadi 2/3 kita selesaikan dulu bilangan dalam tanda kurung, yakni perpangkatan ya, 4 pangkat 3/2. Supaya sederhana, 4-nya jadikan bilangan berpangkat juga, menjadi 2 pangkat 2 pangkat 3/2. Dikurang sama juga dengan ini 2/3 dikali 1. Nah, pasti timbul pertanyaan kenapa di sini 1? Ini penjabarannya. 1 pangkat 3/2 itu sama dengan akar 1 pangkat 3. Di sini ada pangkat 2. Jadi akar 1 pangkat 3. Maka menjadi 1 pangkat 3 berarti 1 kali 1 kali 1. Nah, akar 1 hasilnya tetap 1. Makanya di sini nilainya adalah 1. Ya, mudah-mudahan penjabaran ini bisa dipahami ya. Dasar-dasar bilangan berpangkat. Baru habis itu kita lanjutkan menjadi 2/3. Bilangan dalam kurung itu kita sederhanakan. Cara cepatnya kita coret saja yang angka 2 dengan angka 2. Hasilnya nanti tinggal 2 pangkat 3. Atau boleh juga 2 kali 3, 6. Bagi 2 hasilnya adalah 3. Sama saja. Ya. Jadi inilah yang saya coret tadi. Dikurang 2 kali 1, 2/3. Kita lanjutkan. Yang 2/3 tetap turun. Yang kita selesaikan adalah bilangan dalam kurung 2 pangkat 3 adalah 8. Karena 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Kurang 2/3. Kita lanjutkan. Baru di langkah ini yang 2-nya kita kalikan dengan 8. Jadi 2 kali 8, 16/3. Dikurang 2/3. Penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya langsung kita kurangkan. Menjadi 14/3. Atau kalau kita mau menyederhanakan, menjadi 4/2/3. 3 kali 4, 12.
ditambah 2 adalah 14/3. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Kita ke soal yang terakhir, itu soal nomor 5. Integral X kurang 1 kali X tambah 3 dx. Batas bawah negatif 1, batas atas 2. Kita cari bentuk sederhananya. Integral, nah, X kali X, X kuadrat, X kali 3, 3X, min 1 kali X, min X, min 1 kali 3, min 3, dx. Batas bawah negatif 1, batas atas 2. Baru kita turunkan lagi bentuk sederhananya menjadi ini X kuadrat yang variabelnya sama, derajatnya sama juga, kita kurangkan 3X kurang 1X menjadi 2X, ini 3 dx. Batas bawah 1, batas atas 2. Maka sampai di langkah ini, inilah bentuk sederhananya. Berikutnya adalah proses pengintegralan. Di sini koefisien 1 pangkat 2. Jadi 1/2 ditambah 1, X pangkat 2 tambah 1. Begitu juga di sini, ditambah 2 per pangkatnya 1, 1 tambah 1, X pangkat 1 ditambah 1, kurang 3X. Batas bawah negatif 1, batas atas 2. Kita sederhanakan. 1/2 tambah 1 adalah 3. X pangkat 3 ditambah, ini 2, ini 1 tambah 1, 2. 2 bagi 2, hasilnya adalah 1 kali X tetap X. Jadi X pangkat 1 tambah 1 adalah 2. Dikurang 3X. Batas bawah negatif 1, batas atas 2. Jadi 1/3, gantikan X dengan 2, pangkat 3, ditambah, gantikan lagi X-nya dengan 2, 2 pangkat 2, dikurang 3 kali 2. Ini adalah komponen FB. Kurang lagi 1/3, gantikan dengan min 1 pangkat 3 ditambah min 1 pangkat 2 dikurang 3 kali min 1. Ini adalah komponen FA. Kita lanjut ke penyelesaian berikutnya. Nah, ini adalah proses terakhir tadi di halaman sebelumnya. Kita lanjutkan. 1/3-nya turun. Yang 2 pangkat 3 itu yang duluan diselesaikan menjadi 8. Perpangkatan ini juga menjadi 4. 3 kali 2, 6. Kurang. Ini min 1 pangkat 3. Bilangan bertanda negatif ketika dipangkatkan dengan pangkat ganjil, maka hasilnya tetap min. Kalau dikalikan dengan pangkat positif, maka hasilnya adalah positif. Jadi karena ini pangkat ganjil, maka tetap nilainya adalah negatif. Ditambah, ini pangkatnya positif, berarti menjadi positif. Kemudian min 3 kali min 1, jadinya adalah positif 3. Kemudian, kalikan 1 dengan 8. Menjadi 8/3. Kemudian kita operasikan ini, 4 dikurang 6, min 2. Kurang. Sama juga dengan ini, 1 kali min 1, min 1/3. Kita jumlahkan 1 dengan 3, hasilnya adalah 4. 8/3 diturunkan, kita cari penyebut baru
menjadi 6/3. Kurang. Min 1/3-nya juga turun. Kemudian kita cari penyebut baru, 4 dikali 3. Hasilnya adalah 12/3. Jadi 6/3 ini setara dengan 2. Dan 12 bagi 3 setara dengan 4. Ya, karena itu hasilnya. Maka karena masing-masing ini sudah sama penyebutnya, maka kita kurangkan pembilangnya. 8 kurang 6 adalah 2/3. Dikurang, ini min 1 tambah 12 dari negatif menuju positif. Berarti hasilnya adalah 11/3. Maka 2 dikurang 11 hasilnya adalah minus 9/3. Maka min 9 bagi 3 hasilnya adalah minus 3. Ya, jadi sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan dari kelima contoh ini bisa dipahami. Dicoba-coba lagi berlatih dengan contoh-contoh yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya bantu paparkan di pertemuan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.